didukung oleh Selamat menunaikan ibadah puasa. Sarung Al-Samsi, Amerika Serikat dan Zionis masih terus melakukan agresinya ke Irak. Sementara suasana duka mengiringi pemakaman massal 160 siswi korban serangan udara dilaksanakan di kota Minab, Irak. Gangguan jadwal penerbangan akibat memanasnya perang Iran versus Israel AS berimbas pada perjalanan umroh jemaah Indonesia. Hingga kini, puluhan ribu jemaah umroh Indonesia tercatat masih berada di Tanah Suci. Halo, selamat malam pemirsa. Selain dua kabar utama tadi, kami juga akan menghadirkan serangkaian kabar penting lainnya. Untuk mengetahui informasinya, inilah kabar utama selengkapnya bersama saya, Prita Zeka. Pemirsa, Selasa 3 Maret 2026 pukul 18.00 waktu setempat, saat umat muslim Iran sedang bersiap untuk berbuka puasa, dua rudal mendarat tepat di gedung Dewan Suro Pemilihan Rahbar di Kota Qom. Rudal tersebut menghancurkan satu bangunan yang berada di tengah kota. Berikut laporan jurnalis TV One di Iran, Syahid Idrus Al-Hamid. Nah, ini puing-puing dari gedung yang di rudal itu dibuangnya ke sini nih. Tuh, kita lihat tuh puing-puingnya dibuangnya ke sini. Saat ini tanggal 3 Maret 2026, sekarang pukul 11.30 malam. Seperti yang kita ketahui, saat ini kurang lebih pukul 6 sore tadi berbarengan dengan azan maghrib berbuka puasa. Qom diserang oleh rezim Zionis Israel. Salah satu rudalnya masuk ke kota Qom. Bisa kita saksikan di sini agak lain memang orang-orang Iran ya, masyarakat Iran. Bukannya mereka pada takut, mereka malah pada datang ke sini mau melihat istilahnya lokasi tempat kejadian rudal itu meledak di kota Qom. Kita bisa melihat di sini bahwa keadaan cukup penuh ya, masyarakat pada mau datang, mau ngelihat, bahkan mereka malah meneriakan dukungan terhadap pemerintah, bahwa pemerintah harus membalas kekejaman ini. Ya, ini yang kita lihat, ini gedung yang tadi pukul 6 sore itu kena bom ya, kena rudal dari Zionis Israel. Menurut laporan dari media lokal, setidaknya terdapat 6 korban jiwa dan 30 luka-luka akibat serangan rudal ini. Menariknya, masyarakat Qom bukannya takut, tapi malah membanjiri kawasan tersebut untuk melihat seperti apa gedung yang baru saja terkena rudal. Hal inilah yang membuat macet jalan-jalan di sekitar kawasan gedung. Dari Qom Iran, Syahid Idrus Al-Hamid, TV One mengabarkan. Dan untuk mengetahui situasi terkini di Iran, kita sudah terhubung dengan reporter TV One Syahid Idrus Al-Hamid, langsung dari kota Qom, Iran. Assalamualaikum, selamat malam. Idrus, bagaimana situasi di lokasi Anda mengabarkan saat ini? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu Indonesia dan selamat sore waktu Iran. Saat ini tanggal 4 Maret sudah masuk hari kelima dari saling serang antara rezim Zionis Israel Amerika dan juga Iran. Seperti yang kita ketahui, eskalasi serangan hari demi hari semakin meningkat. Gabungan rezim Zionis dan Amerika terus-menerus melancarkan serangannya ke beberapa kota di Iran, terutama di kota Teheran. Sayangnya
target-target tempat-tempat yang ditargetkan oleh rezim Zionis Israel dan juga Amerika kebanyakan adalah kawasan sipil, dan sayangnya rumah sakit atau markas-markas kesehatan dan juga SD atau sekolah dasar. Hal ini menyebabkan jatuhnya korban yang cukup besar. Per hari ini Presiden Iran menyatakan satu statement yang mengatakan bahwa serangan rezim Zionis Israel dan Amerika ke sekolah dasar dan juga tempat-tempat rumah sakit dan tempat aktivitas kesehatan merupakan kejahatan perang dan melanggar seluruh hukum-hukum internasional. Oleh karenanya Iran tidak akan pernah diam. Iran akan membalas seluruh kekejaman yang dilakukan oleh rezim Zionis Israel dan juga Amerika, dan juga Iran tidak akan pernah menyerah ataupun berdamai dengan rezim Zionis Israel dan juga Amerika. Sedangkan keadaan masyarakat dalam hari-hari ini tentu saja di kota Teheran keadaan cukup sangat mencekam karena memang selalu dihujani oleh rudal-rudal dari rezim Zionis Israel. Akan tetapi masyarakat tidak begitu khawatir, tidak ada ketakutan yang kita saksikan seperti masyarakat Israel di mana mereka bersembunyi di bunker, karena memang di Iran tidak ada bunker sama sekali, sehingga masyarakat tetap berada di kota Teheran. Kota Teheran tidak menjadi kota hantu, begitu juga kota-kota di Iran lainnya. Bahkan masyarakat masih tetap turun ke jalan setiap malamnya setelah buka puasa untuk menyampaikan dukungannya terhadap pemerintah dan menuntut pemerintah untuk membalas seluruh agresi yang dilakukan oleh rezim Zionis Israel dan juga Amerika. Pertokoan, swalayan, dan juga pasar-pasar tradisional setiap harinya masih buka dengan normal. Bahkan ada pasar-pasar kaki lima yang memang berada di tengah-tengah lapangan tanpa ada perlindungan apapun. Masyarakat tetap datang dan masyarakat tetap melakukan kegiatan jual membeli tanpa ada ketakutan sama Zionis Israel dan juga Amerika. Baik, artinya Idrus, akses warga terhadap kebutuhan pokok seperti makanan, air, listrik, dan juga internet masih bisa diakses, Idrus? Ya, bahan pokok berlimpah di sini, tidak ada kekhawatiran terhadap bahan pokok. Masyarakat juga tidak menunjukkan kekhawatiran sama sekali. Seperti yang kemarin juga saya sempat liput di salah satu pasar swalayan di Kota Qum. Seluruh bahan pokok semuanya masih ada, masih normal. Minyak, beras, gula, ya kan, tepung, itu semuanya tetap ada. Bahkan toko-toko roti yang menjualkan, karena makanan utama masyarakat Iran adalah roti atau yang dikenal dengan nun, itu setiap hari masih tetap buka, masih tetap menyajikan nun-nun hangat atau roti-roti hangat untuk masyarakat Iran, sehingga tidak ada sama sekali kekhawatiran, bahkan istilahnya jarah-menjarah atau berebutan bahan pokok, atau masyarakat menyerang pasar-pasar swalayan untuk memborong bahan-bahan pokok. Hal ini tidak terjadi, saya tidak pernah menyaksikan dan juga media memang tidak pernah mengabarkan. Dan juga kawan-kawan saya yang memang berada di beberapa kota di Iran, kawan-kawan Iran yang berada beberapa kota di Iran itu juga tidak mengabarkan bahwa adanya chaos di kota-kota Iran. Sehingga kota masih tetap aman, masih tetap nyaman istilahnya. Walaupun serangan terus bertubi-tubi, tapi masyarakat tidak mencerminkan bahwa mereka khawatir dan mereka berebut untuk istilahnya berebut bahan pokok. Terkait tentang internet memang dibatasi. Internet dalam negeri itu masih tetap terbuka, masih tetap setiap masyarakat Iran bisa mengakses internet lokal. Dan juga telepon SMS juga masih tetap aktif seperti biasanya. Hanya internet dengan server luar negeri itu yang ditutup dan butuh VPN untuk mengakses internet luar negeri. Dan VPN juga istilahnya agak sulit karena suka putus nyambung. Mungkin itu aja. Baik. Terima kasih Idrus mengabarkan langsung dari Qom Iran. Selalu jaga kesehatan, jaga keselamatan, selamat bertugas kembali. Selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Kabar utama kembali untuk Anda. Pemirsa, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani menghadiri undangan rapat terbatas di Istana sore tadi. Menteri Agama Nasaruddin Umar terlihat lebih dulu tiba.
Disusul oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, serta Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut dirinya ditugaskan untuk melaporkan kondisi ketersediaan pangan menjelang Lebaran. Sementara itu Menteri Agama menyebut kehadirannya ke istana untuk melaporkan persiapan peringatan Nuzulul Quran. Pertemuan tersebut berlangsung secara tertutup di Istana Kepresidenan. Kanda maju dulu Kanda. Gangguan jadwal penerbangan akibat memanasnya perang Iran versus Israel AS berimbas pada perjalanan umroh jemaah Indonesia. Hingga kini puluhan ribu jemaah umroh Indonesia tercatat masih berada di Tanah Suci. Tensi perang Iran versus Israel dan Amerika Serikat kian panas. Perang bahkan diprediksi akan berlangsung hingga 4 pekan ke depan. Salah satu yang terimbas adalah jemaah Indonesia yang menjalankan ibadah umroh. Ada yang tertahan di Tanah Suci karena pihak maskapai membatalkan penerbangan. Ada pula yang harus menunda keberangkatan. Jadi kami juga agak kebingungan kemarin itu mereka mengcancel ya secara sepihak gitu ya, dan kami juga akhirnya ini dimundur waktunya dari tanggal 28 sampai sekarang berarti tanggal 2. Dan info yang kami dapatkan itu akan diupdate di tanggal 4 besok di jam kalau tidak salah sekitar jam 4 sore. Ini kan mengkhawatirkan ya Mbak, kami juga ternyata mau tidak mau karena mereka itu arahannya tidak masuk ke bandara gitu ya. Seperti itu akhirnya kami harus mengeluarkan budget kembali, ya hotel, ya makan dan segala macamnya. Sementara itu, Kementerian Haji dan Umroh pun mengimbau masyarakat untuk menunda keberangkatan umroh untuk alasan keamanan. Itu agar jamaah yang akan berangkat bulan-bulan ini itu menunda dulu. Itu penting, kenapa? Karena kita tidak tahu eskalasinya seperti apa yang bisa memberikan ancaman baru buat warga negara Indonesia. Yang akan berangkat sampai bulan April itu, yang sedang ngantri berangkat itu ada sekitar lebih 48.000. Saat ini tercatat lebih dari 50.000 jemaah umroh Indonesia masih berada di Tanah Suci. Tim TV One mengabarkan. Dan pemirsa, kita telah terhubung bersama Muhammad Hanif, jemaah umroh yang saat ini masih belum bisa kembali ke Indonesia. Assalamualaikum Mas Hanif. Saat ini Mas Hanif, Anda... Ya, waalaikumsalam Mbak Hanif, boleh Anda ceritakan saat ini Anda berada di mana dan apa saja kendala yang Anda hadapi terkait perjalanan Anda menuju Tanah Suci? Sekarang saya berada di Muscat, ibu kota dari negara Oman ya. Jadi pada asalnya rute yang harus kami tempuh itu kemarin di tanggal 28 itu adalah menggunakan pesawat Qatar. Ya, menggunakan pesawat Qatar dan transit di Doha, Qatar. Tapi karena alasan keamanan udara, maka pesawat yang kami naiki itu harus mendarat di Muscat, Oman ya. Dan hingga hari ini kami masih ditempatkan di hotel yang berada di kota Muscat, Oman. Ya, alhamdulillah untuk akomodasi ya, untuk akomodasi masih sampai sekarang masih ditanggung oleh maskapai berupa hotel dan juga akomodasi untuk sahur dan buka begitu ya, buka puasa. Baik, artinya Mas Hanif dan juga rombongan saat ini masih belum sampai di Tanah Suci. Ini proses keberangkatannya Mas Hanif. Nah, ini apakah sudah ada kontak dengan KJRI setempat Mas Hanif? Untuk kontak dengan KJRI setempat belum secara langsung, akan tapi kemarin kami sudah menerima info
berupa nomor-nomor yang bisa dihubungi, nomor-nomor dari KJRI yang berada di KJRI atau KBRI ya, saya kurang paham, tapi nomor-nomor dari otoritas Indonesia di sini insya Allah kami sudah punya begitu. Apakah ada pendampingan dari KJRI atau pemerintah setempat untuk WNI di sana, Mas Hanif? Untuk saat ini belum ada. Jadi selama 4 hari ini tentunya di hotel-hotel yang berbeda-beda ya. Jadi kemarin itu penerbangan KIOR 959 kami dibagi jadi beberapa hotel. Maka semua yang terbang dari Jakarta di penerbangan kami itu terpisah-pisah. Dan sampai saat ini meskipun suasana aman dan juga akomodasi kami masih sangat cukup dan tercukupi oleh maskapai. Kemarin kami agak sedikit kesulitan itu karena masalah bagasi ya, karena bagasi itu tidak langsung turun dari pesawat, sehingga hampir 2 hari itu bagasi tidak ada di di hotel kami gitu ya. Jadi agak sulitnya di situ saja. Baik, informasi terakhir yang Anda dapatkan Mas Hanif, apakah perjalanan akan terus dilanjutkan atau dihimbau akan pulang ke Indonesia? Sampai saat ini tidak ada keterangan resmi atau belum ada keterangan resmi dari maskapai maupun otoritas yang bersangkutan ya dengan perjalanan ini. Jadi saat 2 hari yang lalu kami bertemu dengan staf-staf dari maskapai yang kami naiki, itu mereka masih meminta kami untuk menunggu dan juga mengupdate terus setiap hari. Ya, jadi misalkan hari ini diminta menunggu sampai jam 9 atau kemarin diminta menunggu sampai jam 9 hari ini. Tapi jam 9 tadi informasinya disuruh menunggu sampai jam 9 besok. Begitu terus setiap hari dan ini sudah hari keempat. Begitu. Oke, Mas Hanif, kami juga ingin tahu dari pengamatan Mas Hanif di sana bagaimana kondisi secara keseluruhan di Oman. Apakah ada pengamanan ekstra yang dilakukan di sana? Untuk kondisi Oman, terutama di Muscat ya, meskipun kemarin ada beberapa berita yang tersebar di sini juga bahwa ada 1 atau 2 serangan ya, tapi itu tidak terasa nadinya itu tidak terasa sampai sini. Jadi masih aman lah, masih aman dan juga tidak ada tanda-tanda darurat gitu ya. Jadi kotanya masih aman, normal seperti biasanya begitu. Meskipun tadi pagi ada berita yang menyatakan bahwa Bandara Oman sendiri kalau 3 hari yang lalu Bandara Oman itu masih beroperasi normal ya. Tapi untuk tadi pagi itu ada kabar bahwa Bandara Oman sempat tutup begitu ya. Baik, terima kasih Mas Hanif sudah bergabung di Kabar Utama malam ini. Semoga perjalanan ibadahnya bisa lancar sampai ke Tanah Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke kabar lainnya, pemirsa. Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan pemerintah siap mengevakuasi warga negara Indonesia di Iran. Sugiono juga telah menghubungi Menteri Luar Negeri Iran untuk menyampaikan niat Indonesia untuk memediasi konflik yang tengah bergulir. Sudah memerintahkan kepada dubes kita di Tehran untuk mengambil langkah-langkah evakuasi yang segera jika memang ada masyarakat Indonesia menginginkan untuk dievakuasi. Karena perlu diketahui dari semua WNI yang ada di wilayah-wilayah terdampak tidak semuanya kemudian menyampaikan keinginan untuk dievakuasi. Tapi tadi disampaikan ada beberapa yang bersedia untuk dievakuasi dari wilayah Iran dan saya perintahkan untuk melaksanakan evakuasi bertahap tersebut. Kami menyampaikan lagi keinginan dari Bapak Presiden untuk menjadi mediator dalam upaya mendinginkan dan menurunkan eskalasi di wilayah tersebut. Dan ini merupakan pandangan-pandangan yang juga beliau terima. Pemirsa, Menteri Komunikasi dan Digital bersama Bareskrim, BSSN dan BIN melakukan inspeksi mendadak ke kantor Meta di Jakarta.
Selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah di Kabar Utama. Terima kasih Anda kembali bersama kami. Pemirsa, Menteri Komunikasi dan Digital bersama Barreskrim, BSSN, dan BIN melakukan inspeksi mendadak ke kantor Meta di Jakarta. Langkah ini diambil menyusul banyaknya temuan disinformasi di platform media sosial seperti Instagram dan Facebook. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid melakukan sidak ke kantor Meta Platforms di Jakarta. Menkom Diki menilai platform digital wajib melindungi keselamatan dan kepentingan publik dari dampak misinformasi dan disinformasi. Sidak dilakukan setelah berbagai upaya komunikasi formal dan persuasif dinilai belum membuahkan hasil optimal. Mutia Hafid juga menyoroti tingkat kepatuhan Meta terhadap regulasi disebut masih di bawah 30%. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah meminta keterbukaan terkait algoritma, sistem moderasi konten, serta peningkatan pengawasan terhadap konten disinformasi. Dengan pengguna internet 230 juta, kita mau ada banyak orang yang juga ikut mengawasi ranah kita agar aman dan juga dapat melindungi masyarakat banyak. Tadi belum bisa dijawab ada berapa sebetulnya yang melakukan pengawasan terhadap konten-konten disinformasi. Disinformasi itu teman-teman berbagai hal. Yang paling utama, paling tinggi adalah disinformasi kesehatan. Dan ini kami banyak sekali menerima komplain, masukan dari dokter-dokter dan mereka yang bergerak di sektor kesehatan terkait misinformasi yang berakibat terhadap hilangnya nyawa anak-anak dan masyarakat. Pemerintah menegaskan sebagai perusahaan yang mengambil manfaat ekonomi di Indonesia, Meta wajib mematuhi hukum yang berlaku di tanah air. Dari Jakarta, Atika Harahap, Rashid Hartadi, TV One mengabarkan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Nanik Sudaryati Deyang menegaskan bahwa Badan Gizi Nasional tidak melarang warga mengunggah menu makanan bergizi gratis yang tidak layak ke internet. Hal itu ditegaskan Nanik usai menghadiri rapat koordinasi pelaksanaan program MBG di Gedung Radika Bakti Praja, Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah Kota Semarang hari ini. Menurut Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, dengan aduan masyarakat melalui media sosial itu justru dapat berfungsi sebagai pengawasan, sebagai media kontrol agar pelaksanaan program MBG berjalan baik. Selanjutnya, petugas BGN akan segera menindak SPPG yang terbukti tidak memenuhi prosedur dan ketentuan dalam proses pengolahan hingga penyajian MBG. Oh gitu. Ya, tapi yang kami ajukan adalah tambahan untuk revitalisasi. Yang tidak benar menunya, kita suspend dapurnya, kita tutup dapurnya. Ya. Nah, tapi banyak juga yang kami sangat berharap dan sangat terbantu kalau masyarakat boleh mengupload menu, tapi tolong sebutkan sekolah di mana, SPPG desa mana, daerah mana, kecamatan mana, kabupaten mana. Hari itu juga kita tindak lanjut. Hari itu juga. Dan masalahnya mereka pada nggak tahu SPPG mana? Ya tahu, malah nggak tahu di mana. SPPG itu kan ada aturannya, nggak ada jauh-jauh. Hanya kan aturannya 20 menit dari sekolah. Nggak mungkin aku tahu. BGN menjamin kalau ngupload di medsos akan aman ya? Tidak aman. Jadi kita butuh sekarang masyarakat yang mengawasi. Tapi tolong disebutkan alamatnya di mana, SPPG-nya di mana, kapan. Jangan video yang sudah tahun lalu di-viralkan lagi. Ya kan, itu kan jadi kayak punya tujuan-tujuan lain, ya kan. Usai jeda kami hadirkan informasi menarik lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami. KPK menyita sejumlah mobil mewah di rumah dinas Bupati Pekalongan Fadia Arafik yang terjerat kasus korupsi. Beberapa mobil yang disegel KPK diantaranya mobil listrik premium Denza, Toyota Fortuner, Toyota Camry, Mitsubishi Xpander, dan mobil listrik Hyundai.
Belum ada keterangan resmi mengenai status kepemilikan sejumlah kendaraan tersebut. Selain menyita kendaraan, KPK juga menyegel beberapa ruang di rumah dinas Bupati Pekalongan serta sebuah usaha salon dan spa di Kecamatan Kajen. Sebelumnya, KPK menangkap Bupati Pekalongan Fadia Rafiq serta beberapa pejabat lain di rumah dinas Bupati. Bupati Pekalongan Fadia Rafiq keluar dari Gedung Merah Putih KPK setelah menjalani pemeriksaan terkait operasi tangkap tangan. Fadia terlihat keluar dari Gedung Merah Putih dengan mengenakan rompi oranye dan dibawa menggunakan mobil tahanan untuk dibawa ke rutan. Sebelum memasuki mobil tahanan, Fadia menyampaikan pernyataan kepada wartawan. Ia membantah telah terjadi operasi tangkap tangan seperti yang diberitakan. Fadia menegaskan saat proses penangkapan ia sedang bersama Gubernur Jawa Tengah dan telah meminta izin tidak menghadiri sebuah agenda kegiatan. Terkait dugaan keterlibatan dalam proyek pengadaan barang dan jasa, Fadia dengan tegas membantah terlibat. Sedang sama Pak Gubernur Jawa Tengah. Jadi saya tidak ada OTT apapun, barang serupiah pun, demi Allah nggak ada. Ibu bersama Gubernur Jawa Tengah kan membahas apa, Ibu? Nggak membahas izin bahwa saya besok nggak bisa hadir acara MBG gitu. MBG? Bu, Ibu ikut proyek dalam pengadaan PBJ juga, Bu, ya? Perusahaannya, Bu? Enggak, saya tidak ikut, Mbak. Itu apa itu? Ya. Bukan, itu bukan punya saya nggak pernah ikut. Itu perusahaan siapa, Bu? Itu perusahaan dari keluarga, bukan saya. Ya, terima kasih ya Mas. Yang penting saya sampaikan kepada saya tidak pernah OTT dan tidak ada barang serupiah pun di saya demi Allah. Walaupun di kepala dinas saya pun juga tidak ada serupiah pun. Tapi kita mengikuti aja lah, biarin aja. Kita serahkan kepada Allah aja nanti Bang. Ada pesan warga Pekalongan? Nggak ada Bang, mudah-mudahan semua kondusif baik. Nanti siapa yang jahat akan dibalas oleh Allah. Makanya saya juga bingung Mas, saya nggak OTT kok, malah saya begini kan saya bingung. Uang Demikian kabar utama malam ini, jangan lupa untuk ikuti akun Instagram kami di @kabarutama.tv untuk kabar penting terbaru lain. Saat lagi Anda akan menyaksikan kabar hari ini bersama dengan Haidar Fasyal. Saya Prita Zeka dan seluruh kru yang bertugas untuk diri. Selamat malam, sampai jumpa. Didukung oleh Selamat menunaikan ibadah puasa. Sarung Al Samsi.